Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan terima kasih kalian sudah membaca materi dari Ibu mengenai bab 1, mengenal ilmu ekonomi, di mana subbab yang dibahas adalah proses lahirnya ilmu ekonomi dan batasannya ekonomi sebagai ilmu dan konsep dasar dari ilmu ekonomi. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi diagram aliran sirkuler. Diagram ini menjelaskan bahwa perusahaan bertugas untuk memproduksi barang dan jasa, lalu menjualnya melalui pasar barang dan jasa. Lalu barang dan jasa ini nantinya akan dibeli oleh rumah tangga. Dengan demikian, untuk membeli barang dan jasa tersebut, rumah tangga akan mengeluarkan uang. Sedangkan bagi perusahaan, uang ini akan menjadi pendapatan bagi mereka. Di sisi lain, ketika perusahaan akan melakukan proses produksi, barang dan jasa mereka memerlukan yang namanya masukan atau biasa disebut dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini mereka dapatkan dari rumah tangga. Faktor-faktor produksi ini dapat berupa tenaga kerja, tanah, dan modal, atau modal itu bisa berupa gedung dan mesin. Dengan demikian, rumah tangga akan mendapatkan income atau penghasilan dari hasil penjualan faktor-faktor produksinya. Sedangkan perusahaan harus menggunakan sebagian pendapatannya dari penjualan untuk membayar faktor produksi tersebut. Bisa berupa upah, tenaga kerja, uang, sewa, atau keuntungan pemilik perusahaan yang juga merupakan anggota dari suatu rumah tangga. Pada diagram ini juga terdapat dua pasar, yaitu pasar apa saja? Ada pasar barang dan jasa, dan pasar faktor-faktor produksi. Pada pasar barang dan jasa, perusahaan berperan sebagai penjual, sedangkan rumah tangga berperan sebagai pembeli. Sedangkan pada pasar faktor-faktor produksi, rumah tanggalah yang berperan sebagai penjual dan perusahaan berperan sebagai pembeli. Nah, untuk memudahkan memahami diagram aliran sirkuler ini, kita dapat melihat contohnya. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita membeli makanan di sebuah restoran. Ketika kita membeli makanan, kita akan mengeluarkan uang, di mana uang itu akan menjadi revenue atau pendapatan bagi pihak restoran. Akan tetapi, uang tersebut tidak akan bertahan lama di restoran tersebut, karena nantinya restoran akan menggunakan uang tersebut untuk membeli masukan di pasar-pasar faktor produksi, atau bisa juga uang tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan yang bekerja di restoran tersebut, atau membayar uang sewa tempat restoran tersebut. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa perputaran uang akan terus terjadi dalam diagram sirkuler, aliran sirkuler dalam perekonomian terus menerus. Baiklah, itulah sekiranya materi yang perlu Ibu jelaskan secara lebih rinci. Untuk yang lainnya sudah jelas ada pada materi sesuai tersebut. Selanjutnya tugas mahasiswa adalah silahkan membuat video secara ringkas, padat, dan jelas mengenai jelaskan kembali bagaimana penjelasan mengenai diagram sirkuler tersebut. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa upload videonya dan link disematkan di tugas Google Classroom pada ikonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.